Allah Tritunggal, kami rindu sekali hari ini menikmati firman Tuhan, berikan kekuatan kepada kami untuk merenungkan sejenak tentang firman hari ini, supaya kami mendapatkan satu kekuatan baru untuk menghadapi kehidupan kami di kemudian hari. Berbicaralah ya Tuhan melalui firman Tuhan ini. Berikan kekuatan kepada hambamu yang hina dina ini, menjelaskan firman ini, supaya bisa mendarat ke dalam setiap hati sanubari, setiap umatmu yang menikmati firman. Berbicara kepada hati kami masing-masing. Urapi kami, berikan kekuatan kepada kami untuk duduk sejenak dalam menikmati firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Shalom, apa kabar? Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hari ini saya senang berjumpa dengan saudara sekalian, meskipun tidak langsung bertatap muka, tetapi kita bisa tetap di tempat masing-masing untuk menikmati firman Tuhan. Oleh sebab itu sebelum firman disampaikan, bersiaplah. Jangan sambil tiduran loh, nanti ketiduran beneran. Maka duduklah dengan manis, karena kita akan menikmati firman dan hormati firman Tuhan. Saya tidak akan lama seperti biasa, karena saya tahu kalau saya terlalu lama pasti akan ditinggal tidur. Oleh sebab itu berjaga-jagalah sejenak, supaya perjumpaan kita hari ini akan mendatangkan keuntungan secara rohani. Meskipun secara dunia karena adanya COVID-19 yang belum tahu sampai kapan ini akan selesai. Meskipun saya sudah divaksin atau beberapa orang sudah divaksin, tapi ingat virus belum tentu dia akan menghilang. Bahkan ada yang berkata dia mutasi. Tapi bukan itu persoalannya. Tapi bagaimana kita bisa menghadapi persoalan tersebut. Ekonomi boleh tidak lancar, kesehatan boleh terganggu, tapi belajarlah kata firman Tuhan untuk memiliki hati yang gembira. Karena hati gembira adalah obat yang manjur. Karena dengan hati gembira akan menimbulkan imun, daya tahan tubuh untuk menghadapi apa? Bukan cuma untuk menghadapi virus atau bakteri atau amuba, tetapi untuk menghadapi supaya tidak cepat muka menjadi keriput. Maka itu kalau ingin tetap awet muda, belajar punya hati gembira. Kalau ingin tetap punya hidup yang segar, belajar punya hati yang gembira. Karena Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan untuk menjawab bagaimana caranya bisa memiliki hati gembira. Pak Pendeta, saya sudah berjuang memiliki hati gembira, tapi hati saya tidak bisa gembira. Kenapa terus-menerus sumpah? Kenapa merasa tertekan terus-menerus? Bagaimana caranya? Hari ini kita akan merenungkan tiga hal menarik untuk bisa menolong kita masing-masing memiliki hati yang gembira. Dan Alkitab berkata, hati gembira itu obat yang manjur. Ini gratis loh. Tidak perlu bayar. Tidak perlu kita membeli obat. Tapi ketika kita memiliki hati gembira, kita akan bisa menikmati hidup lebih bahagia daripada sebelumnya. Mau punya hati gembira? Ayo dengarkan firman Tuhan pada saat ini. Saya akan membuka Alkitab dan kita akan membaca bersama-sama. Dan saya rindu yang di rumah ataupun Anda di mana hari ini, buka Alkitab Anda. Kalau Alkitab yang cetak tidak ada, silakan Alkitab elektronik. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya firman, kita gampang gelisah. Di dunia banyak kata-kata bijak, banyak kata-kata hikmat, banyak quote. Apa bedanya dengan firman? Firman itu menghidupkan, bukan cuma memotivasi, bukan cuma menginspirasi, tetapi menghidupkan. Mari buka Alkitab kita saudara, dari Injil Matius pasal yang ke-6, kita akan renungkan ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Dan bagian ini seringkali diperkatakan, tapi kenapa tidak bisa dinikmati? Saya akan membacakan untuk saudara, dengarkan baik-baik, tapi ikuti melalui
Alkitab Anda masing-masing. Siap? Oke? Oke, kita akan baca ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat yang ke-26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, dan yang tidak menuai, dan yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat yang ke-27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. 29, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan lihat dari bagian ini 3 hal menarik untuk menjawab bagaimana supaya kita memiliki hati gembira setiap hari. Sebelum kita melihat lebih dalam dari bagian ini, kita perlu lebih dulu mengetahui siapa orang yang mendengarkan ajaran Yesus ini. Matius pasal 5, pasal 6, dan pasal ke-7 itu sedang menjelaskan tentang khotbah di bukit. Barang siapa yang hari ini pernah pergi ke Israel, mungkin engkau pernah diajak ke satu daerah di mana Yesus pernah khotbah di situ. Siapakah pendengarnya? Perhatikan di dalam pasal yang ke-5, ayat yang pertama itu dikatakan sebagai berikut. Matius pasal 5, ayat yang pertama mundur sedikit ke atas, berkata sebagai berikut. Ketika Yesus melihat siapa? Orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah siapa? Murid-muridnya kepadanya. Ada 2 jenis orang yang sedang menikmati apa yang Yesus ajarkan. Yang pertama adalah orang banyak. Mereka itu terkagum-kagum kepada Yesus. Kok bisa ya anak si tukang kayu ngomongnya canggih banget. Saudara, peristiwa ini terjadi setelah Yesus selesai dibaptis, kemudian dia dicobai, baru dia berkarya untuk menunjukkan siapa dirinya, namun tetap dia berhati-hati supaya tidak melanggar aturan dari hukum Taurat. Nah, di dalam bagian ini kita melihat orang yang banyak kumpul itu terkagum-kagum melihat satu pribadi bicara. Apa yang mau dibicarakan? Apa yang mau diomongkan? Tapi di sisi lain ada muridnya. Namanya murid pasti tahu yang sedang mengajar adalah guru. Dan mereka bersama-sama menikmati apa yang Yesus sedang ajarkan. Dan di dalam bagian ini pasti kita seringkali mendengarkan khotbah tentang persoalan ayat-ayat ini. Tapi hari ini kita cari tahu apakah ini bisa menolong kita untuk bisa menikmati hidup yang lebih bahagia. Dengan cara memiliki hati gembira. Masalah itu tidak akan pernah selesai, percaya saya lah.
Tidak pernah selesai. Hari ini ada, besok hilang, besok lusa bisa ada. Hari ini kita didoakan sembuh dalam nama Yesus. Itu sederhana. Allah Maha Kuasa. Tapi ingat, tidak ada jaminan besok tidak akan terserang penyakit lagi. Hari ini kita seakan-akan tidak ada persoalan. Besok bisa ada persoalan. Maka itu manusia diberikan jatah hidup. Kalau kelamaan dia bisa tidak tahan. Tahu orang yang paling lama hidup? Di dalam Alkitab itu disebut Metusala. Kata bahasa Surabayaan, metu itu keluar, salah itu gak benar. Umurnya 969 loh. Jadi siapa yang mau umurnya segitu? Siapa yang mau umurnya 500, 400, 300? Tapi semuanya kita akan menghadapi persoalan demi persoalan. Nah, kita lihat 3 hal menarik pada saat ini untuk bisa menemukan jawaban. Bagaimana caranya kita bisa menikmati hidup kita dengan hati yang gembira. Yang pertama adalah menaati firman. Perhatikan baik-baik di ayat yang kita baca, khususnya ayat yang ke-25 bagian atasnya. Saya akan bacakan untuk saudara. Dengarkan firman Tuhan sebagai berikut. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. 2 kali kata jangan khawatir muncul. Itu adalah perintah. Jikalau kita melanggar perintah Tuhan, melanggar apa yang Tuhan inginkan, berdosa tidak? Berdosa bukan? Maka berjuanglah untuk tidak khawatir. Tapi apakah bisa? Saudara tahu, yang mendengarkan tadi itu, di awal sudah saya katakan, adalah orang banyak, masyarakat banyak. Dan yang kedua adalah murid-murid. Lalu yang mengajar siapa? Kalau kita kan kenal dia Tuhan. Tapi mereka memikirkan adalah guru. Kalau dia bisa mengajar zaman Yahudi kuno, itu berarti dia seperti sudah ada sertifikasi. Sudah ada izin untuk mengajar. Maka pada waktu dia mengajar, apakah dia bohong? Apakah Yesus sedang berdusta? Mengajari orang banyak itu, jangan khawatir. Yang kedua, jangan khawatir. Apakah kita tidak bisa khawatir? Bisa. Apakah kita ini orang yang sudah langsung bisa kebal terhadap persoalan? Oh tidak. Tapi saudara suka tidak suka, maka kalau kita ingin menikmati hati yang gembira adalah obat yang manjur yang terdapat dalam kitab Amsal, maka kita mau tidak mau juga harus menaati bagaimana kita bisa menikmati hati gembira adalah obat yang manjur kalau kita tidak percaya kepada yang memberikan firman. Demikian juga bagian ini. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus yang mengajar dan dia berkata jangan khawatir. Itu sampai 2 kali muncul di pembukaan ini. Itu berarti adalah sesuatu yang sangat penting. Saudara, menaati firman itu berarti kita mengikuti tanpa banyak pikir. Mudah, susah. Lebih mudah orang yang tidak tahu apa-apa ketika menaati firman. Semakin banyak kita tahu, semakin suka nonton televisi, semakin suka kita nonton YouTube, semakin suka kita mendengarkan banyak berita-berita, semakin kita susah untuk membedakan mana yang berita benar dan mana yang hoax. Oleh sebab itu, tidak ada cara untuk bisa menikmati hati gembira. Caranya bagaimana? Menaati firman. Kalau saya tidak mau bagaimana Pak? Enggak apa-apa, itu hak asasi juga. Lalu Anda mau menaati siapa? Di muka bumi ini orang tidak mungkin tidak punya pimpinan atau orang yang kita hormati atau yang kita ikuti. Kalau di dalam dunia media sosial, Anda bisa lihat di Instagram atau di TikTok ada namanya follower. Berapa banyak dari kita mengikuti atau di YouTube namanya subscribe. Dan disitulah kita ingin sekali mengikuti apa yang
ditunjukkan oleh idola kita. Siapa yang ingin kita taati? Hidup manusia di dunia tidak mungkin dia tidak menaati sesuatu. Dia pasti menaati. Ada orang bangun pagi tidak bisa berdoa, langsung buka WA. Dia hidupnya dikendalikan oleh WA. Ada yang bangun pagi langsung dia dikendalikan oleh Facebook. Ada yang bangun pagi langsung dikendalikan oleh TikTok. Kenapa dia tidak mau datang ke Tuhan? Tapi ketika ada penyakit cari Tuhan. Kenapa kok tidak cari ada media sosial? Kenapa pada waktu terjepit dia cari Tuhan? Kenapa engkau tidak tanya nasihat orang-orang? Tapi pada waktu hidupnya lagi enak, pada waktu hidupnya lagi tenang, tidak ada persoalan. Bangun pagi berlomba-lomba, seakan-akan kita takut ketinggalan berita. Padahal sumbernya ada di surga. Hari ini kalau kita tidak mau menaati firman, maka engkau harus memutuskan mau menaati siapa. Kita ini hidup sekarang pasti jadi follower orang yang hidup zaman dulu. Anda mau menaati nasihat orang tua? Good, bagus. Mau menaati petua-petua yang hebat dari orang-orang pinter? Bagus. Tapi persoalan, kenapa kita tidak mau menaati yang dari pencipta orang-orang itu? Orang di luar juga berkata jangan khawatir. Tapi kenapa kita tidak mau kata Alkitab? Kita suka ke gereja, tapi tidak suka melakukan firman. Maka jangan kaget berapa banyak orang yang berjuang, tetapi dia tidak pernah bisa menemukan hati yang gembira. Kenapa? Karena hati gembira itu sumbernya dari Tuhan. Bukan tertawa. Oh bukan. Bukan karena engkau nonton lawak di televisi atau sesuatu yang lucu. Oh bukan. Tetapi ketika engkau bisa menikmati Tuhan dalam hidupmu, semua yang kau hadapi itu sepertinya santai wae, tenang-tenang aja. Kenapa? Karena engkau sedang terhubung dengan pemilik kehidupan. Belajar menaati firman akan menolong kita untuk bisa menikmati hidup dengan hati gembira setiap hari. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menikmati hati gembira setiap hari? Dengan cara menata prioritas. Tiap kita hidup pasti punya prioritas. Bangun pagi mau pergi kemana? Ke kamar mandi dulu atau baca Alkitab dulu? Bangun pagi makan dulu atau doa dulu? Di situ kita harus menata prioritas. Perhatikan di ayat yang ke-25 bagian bawahnya dikatakan, bukankah hidup itu lebih penting? Perhatikan baik-baik ya. Bukankah hidup itu lebih penting? Ada kata lebih penting, berarti ada yang penting, ada yang lebih. Daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi sedang dijelaskan, hidup itu lebih penting dari makanan, tubuh lebih penting daripada pakaian. Itu tandanya dalam hidup ini kita pasti memiliki apa yang kita anggap penting. Mana lebih penting? Suami atau anak? Mana lebih penting? Anak atau cucu? Mana lebih penting? Doa atau buka WA? Semua tergantung keputusan kita masing-masing. Nah, ketika kita belajar menata prioritas, kita akan tahu mana yang lebih penting, mana yang penting, mana yang kurang penting, dan mana yang tidak penting. Sehingga kalau kita perhatikan ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30 ada satu ilustrasi yang sedang Yesus ceritakan kepada orang banyak dan murid-murid. Perhatikan di ayat yang ke-26 memulai dengan cerita pandanglah burung-burung di langit. Kemudian dikatakan yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu. Lalu ayat yang ke-27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Ada lagi cerita, perhatikanlah bunga bakung di ladang
yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Dan 30, inilah sesuatu yang menarik. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi, lihat ada prioritas lagi, terlebih lagi mendandani kamu. Siapa? Hai orang-orang yang kurang percaya. Mengapa ada orang khawatir? Jawabannya gampang, kurang percaya. Apakah Tuhan itu betul-betul bisa dipercaya? Kalau Anda punya seorang suami yang sudah romantis, berhubungan mesra, itu bertahun-tahun, tiba-tiba ketahuan, itu bahasa kerennya adalah konangan. Kalau dia itu orangnya adalah pernah sama wanita lain. Setelah itu kalau dia ngerayu Anda, dia cuma berkata, iya benar. Kalau enggak benar gimana? Kita sudah mulai ragu-ragu bukan? Tidak seperti dulu. Sebelum kita melihat dia dengan wanita lain. Kita sudah mulai khawatir. Kenapa? Karena kita kurang percaya dengan dia. Nah, kemudian menarik memuncak saudara. Di ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Perhatikan 3 hal ini ditekankan luar biasa dalam bagian ini. 32. Semua itu apa? Dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Perhatikan ada 2 kali kata semuanya itu. Di awal 32 dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kemudian yang kedua, akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 2 kali kata semuanya itu. Perhatikan baik-baik. Dan ayat 33 ini seringkali seperti ayat emas yang diingat banyak orang. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya itu? Lihat bagian atasnya tadi. Ketika dikatakan semuanya itu sedang menjelaskan yang di bagian atas tadi. Pak, apa enggak boleh saya minta jam Pak? Apa enggak boleh saya minta rumah? Ingat, waktu Yesus mengatakan ini adalah untuk banyak orang dan untuk murid-muridnya yang menghadapi persoalan pada waktu itu supaya tidak khawatir bahkan untuk kebutuhan yang paling dasar sekalipun. Pak, bagaimana kalau orang-orang itu nggak punya pakaian? Orang kalau berkumpul itu pasti punya pakaian. Mereka kumpul, mereka punya pakaian. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Apa itu? Makan, minum, pakai. Tapi persoalan yang menarik, ayat yang ke-33 di awal dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Persoalannya mau cari di mana? Mau cari di gereja? Waktu itu tidak ada gereja. Mau cari di pendeta? Waktu itu tidak ada pendeta. Karena Yesus itu belum mati. Juru selamat belum berkarya. Tetapi pada waktu itu Yesus yang masih hidup sedang menguatkan orang-orang itu untuk tidak khawatir menghadapi persoalan. Caranya bagaimana? Carilah dahulu kerajaan Allah. Di mana carinya? Dan kalau kita membaca ayat sebelumnya, perhatikan di pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 dan 10, ada pengajaran tentang doa yang diajarkan oleh Yesus. Dikatakan, karena itu berdoalah demikian Bapa kami yang di surga. Kemudian dikuduskanlah namamu. Kemudian ayat yang ke-10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah saudara, seperti yang saya katakan di awal tadi, Yesus pada waktu dia mengajar, pada waktu dia berkeliling, dia tidak akan melanggar hukum Taurat, tradisi orang Yahudi. Dia dibaptis, dia disunat. Artinya apa? Dia mengikuti apa yang menjadi aturan pada waktu itu. Tetapi di sini dikatakan, carilah dahulu kerajaan. Di mana kerajaan itu? Saudara, Yesus itu pribadi yang pintar. Dia sedang menawarkan dirinya kepada orang-orang, sedang mengajak orang-orang supaya dia cari tentang datanglah kerajaan. Siapa yang datang? Yesus yang datang.
tapi mereka tidak bisa menerima. Maka pada waktu dikatakan di sini, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kerajaan itu pasti punya wilayah. Kerajaan itu bahasa Inggrisnya kingdom, dari king dan domain. Tetapi ingat, bukan cuma di situ. Dan kebenarannya. Apa kebenarannya? Apa yang sedang Yesus ajarkan, itu menjadi bagian daripada hidup orang-orang zaman dulu. Jadi kalau kita ingin menikmati hidup dengan hati gembira tiap hari, belajar kita tahu apa yang prioritas, apa yang tidak, supaya kita tahu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepada kita. Bagaimana kita lakukan untuk hari ini? Carilah Tuhan lebih dulu. Semua gampang ditambahkan. Oh ya? Oh tidak. Ini cuma bicara makan, minum, pakai. Kita tidak akan pernah kelaparan dan kedinginan. Dia pasti memelihara. Hari ini kita kadang-kadang jadi lebay, kita kadang-kadang jadi cengeng, karena kita merasa dulu hebatnya luar biasa, dan merasa dirinya bangkrut. Tidak ada orang bangkrut loh. Kenapa? Karena tidak ada orang lahir bawa uang. Tidak ada orang lahir bawa anak, tidak ada orang lahir bawa istri. Semua dikasih gratis oleh Tuhan. Maka sekarang kalau kita sudah sadar bahwa semuanya dari Tuhan, belajar menata prioritas. Dan yang terakhir ketiga, ayat yang ke-34, yaitu mencukupkan diri. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Perhatikan baik-baik, ada definisi yang menarik. Janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok memiliki kesusahannya sendiri. Itu tandanya tiap hari pasti akan disambangi, dikunjungi oleh kesusahan. Tidak usah cari, dia datang. Contoh, kurang tidur, badan tidak enak. Kebanyakan tidur juga tidak enak. Kurang minum, badan tidak enak. Kebanyakan bisa kelempokan juga tidak enak. Maka dari itu, kita punya bentuk kesusahan masing-masing dan tiap hari itu akan muncul. Kalau kesusahan muncul, bagaimana bisa memiliki hati gembira? Hati gembira dengan yang susah hati itu kontras. Dan puncaknya mencukupkan diri dikatakan di situ. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mengapa? Karena besok akan muncul kesusahan yang baru. Saudara, kata cukup, ini seringkali orang bertanya, Pak, bagi si A cukup begini, bagi si B cukup begitu. Cukup itu artinya apa sih? Cukup itu artinya lakukan segala sesuatu dengan maksimal. Kalau sudah tidak bisa lagi, cukup. Disitulah belajar punya hati gembira. Awalnya kita dapat gaji 1 juta tidak cukup. Dikasih 5 juta bisa tidak cukup. 10 juta tidak cukup. Di sini Yesus tidak sedang mengajarkan hitung-hitungan untung rugi. Tapi Yesus sedang mengajarkan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kalau sudah mentok cukup. Besok diselesaikan. Hari ini kalau engkau sedang punya masalah sama suami, sama istri, selesaikan. Jangan ditabung, cukup. Kalau engkau menabung, besok pagi tambah jadi 2. Kemudian engkau nabung lagi, besok lusa jadi tambah jadi 3. Hari ini kita sama-sama menghadapi pergumulan COVID yang tidak menentu. Apa yang engkau tabung? Apakah engkau menabung, mendepositokan firman Allah, atau engkau menabung kesusahan demi kesusahan? Jawaban ada di tangan kita masing-masing, tergantung keputusan. Bukan tergantung doa, tergantung keputusan. Putuskan dulu baru doa. Seringkali kita suka doa tapi tidak pernah memutuskan. Dia susah punya hati gembira. Ingat 3 hal untuk bisa menikmati hati gembira. Pertama, menaati firman. Yang kedua, menata prioritas. Yang ketiga, mencukupkan diri. Bagaimana dengan kita? Maukah Pak, Bu, Saudara, engkau mau menikmati firman? Lakukan setelah ini. Kalau tidak, maka perjumpaan kita ini tidak menguntungkan. Kalau orang dagang tidak pernah untung, maka tokonya akan tutup.
Berapa banyak kita hancur? Bukan karena kita menghadapi orang luar, tapi menghadapi diri sendiri yang tidak mau melakukan apa yang kau dengar. Mari tundukkan kepala sejenak. Saya berikan waktu 15 detik. Masing-masing saudara berdoa sendiri kepada Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa punya hati gembira. Suami Anda menjengkelkan, belenek. Tapi bagaimana buat Anda nek? Bagaimana engkau bisa punya hati gembira menghadapi suami atau istri seperti itu? Mungkin punya anak yang susah dikendalikan. Bagaimana memiliki hati gembira dengan keadaan seperti itu? Ini bukan tertawa, itu ngece, itu ngenyek, bukan. Tapi orang ini bisa menikmati Tuhan dalam segala keadaan. Silakan 15 detik. Engkau berdoa dulu. Ayo semua doa, ayo doa, ayo doa. Jangan saya kan doakan tapi Anda doa dulu. Ayo doa. Masing-masing berdoa. Ayo Anda juga berdoa, Anda juga berdoa. Masing-masing berdoa. Apa yang kau dapat dari firman. Saya berikan waktu 15 detik. Allah Tritunggal yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali untuk perjumpaan hari ini. Belajar untuk memiliki hati gembira, menghadapi situasi yang tidak menentu, menghadapi keluarga yang mungkin tidak menyenangkan hati kami masing-masing. Berikan kekuatan, melalui firman Tuhan ini akan menopang kami, akan menegur kami, akan menguatkan kami, bahwa semuanya tergantung keputusan kami masing-masing supaya bisa memiliki hati gembira. Berkati umatmu hari ini dimanapun mereka berada menikmati siaran daripada channel ini. Berikan kekuatan kepada mereka supaya mereka mendapatkan manfaat dari firman hari ini. Dan menolong kami masing-masing menjadi seseorang yang menikmati hati yang gembira. Karena Alkitab berkata hati gembira adalah obat yang manjur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan. Yang di rumah katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.